berkesaksian, silakan. Bagaimana Mas Lukas? Firman Tuhan aja, nanti Ada kan kesaksian? ada waktunya yang sharing iya. itu kan bisa buat kesaksian juga. Iya, silakan Mas Lukas. Oke, salam teman-teman semua. Sebelum kita mau dengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Bapa, kami bersyukur kami dapat berkumpul bersama hari ini. Kami percaya Tuhan, semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Engkau yang berkati kami, Engkau yang sertai kami, Engkau yang lindungi kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar kami ingin mendengarkan firman-Mu, biar Engkau yang bicara Tuhan, Engkau yang ajari setiap kami, sehingga kami bisa mengerti dan bisa menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Bapa. Buka hati kami Roh Kudus. Demi nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Oke, salam. Hari ini saya mau sharing tentang cara meraih mukjizat. Jadi sebelumnya kita perlu tahu dulu bahwa kita itu punya Tuhan yang nggak terbatas. Tuhan yang tidak melakukan yang tidak seperti yang manusia lakukan. Nah, kalau Tuhan misalnya melakukan sama seperti manusia, ya aneh kan? Kalau misalnya itu masuk akal, masuk nalar, itu namanya bukan mujizat. Jadi kita harus percaya dulu bahwa Tuhan kita itu Tuhan yang nggak terbatas. Tuhan yang supranatural. Tuhan yang di atas segalanya. Tuhan yang mampu melakukan mujizat. Nah, ini poin yang pertama dulu ya. Teman-teman, ini penting. Kemudian yang kedua, saya ingin kesaksian cara meraih mukjizat. Jadi teman-teman di sini kan tahu semua ya, saya itu ya sekitar berapa tahun ya, 12 tahun mungkin, 12 tahun yang lalu kecelakaan saya itu. Nah, dalam kecelakaan itu ternyata dari leher ke bawah saya tidak bisa bergerak, atau secara kedokteran lumpuh lah, orang bilang seperti itu. Namanya tetraplegia. Jadi dari leher ke bawah itu nggak bisa bergerak, nggak bisa duduk, nggak bisa apa-apa. Tangannya kan juga nggak bisa digerakkan. Kalau dari leher ke bawah itu kan tangannya juga nggak bisa digerakkan. Nah, kemudian saya dan keluarga terapi macam-macam, tapi ternyata ya dampaknya sih nggak terlalu besar, perubahannya nggak maksimal. Akhirnya karena keadaan dan banyak hal, akhirnya kami sudah nggak mau terapi. Saya juga akhirnya memutuskan udah nggak mau terapi. Waktu saya memutuskan nggak mau terapi, saya pulang paksa dari rumah sakit itu, saya belum bisa apa-apa, bahkan dalam keadaan yang parah lah. Terus saya miring, jadi kalau tidur mau miring aja nggak bisa, saya nggak bisa miring. Jadi kayak kalau supaya kalau orang tidur terus itu bahayanya nanti di punggungnya itu ada lukanya, karena panas kan, tekanan, jadi dia luka, akhirnya akan membusuk lukanya. Nah, supaya saya nggak ada lukanya, saya tuh kalau miring, tidur miring tuh diganjel sama bantal teman-teman. Ya gitulah, macam-macam hal yang banyak hal yang saya lakukan. Akhirnya saya itu putus asa teman-teman, tapi dalam putus asa itu ya saya mau ngapain, saya mau mau apa juga bisa. Ya, terus saya akhirnya aku mau berserah ke Tuhan, aku sudah nggak bisa apa-apa. Ya, saya kemudian baca Alkitab semacam-macam, ya mulai mendekatkan diri ke Tuhan. Disitulah malah saya mulai bisa miring, kemudian bisa duduk, bisa mulai menggerakkan tangan, mengangkat tangan gitu. Akhirnya ya seperti itulah. Malah jadi malah nggak lewat orang lain, malah dari Tuhan sendiri. Ya selain saya berusaha ya. Jadi saya latih tangan saya sendiri, saya angkat sendiri, saya gerak-gerakkan sendiri gitu. Oke, kemudian sampai di titik saya itu jenuh. Beberapa waktu yang lalu saya itu teman-teman mengunjungi orang yang stroke.
orang stroke ini dulu ya kenal saya sih. Ya, kemudian dia waktu saya kunjungi, saya ajak puji-pujian, orangnya ngomong gini, Pak Lukas itu dulu waktu seperti ini dia stroke nggak bisa apa-apa juga. Waktu saya kunjungi, itu berapa bulan Pak Lukas? Dia tanya sama saya gitu. Terus saya jawab, ya sekitar 1 tahun lah Pak, saya bilang gitu. Wah, lama banget ya Pak. Saya aja baru berapa minggu ya waktu itu saya kunjungi. Saya sudah nggak kuat, sudah bosan, sudah macam-macam ya. Ya saya senyum-senyum aja, saya kasih kekuatan dan lain-lain. Nah, waktu itu saya ada titik jenuh juga teman-teman. Jadi saya jenuh, akhirnya saya karena orang kayak saya ini nggak ada yang tak ajak ngomong. Kalau saudara mengunjungi saya ya paling ngomong seperlunya kan, lebih banyak sendiri dan akhirnya saya sering ngomong sama Tuhan. Nah waktu itu saya ngomong ke Tuhan, Tuhan apa yang harus saya lakukan? Terus waktu itu Tuhan ngomong sama saya, kamu puasa 40 hari dan membaca Alkitab. Nah, terus saya puasa aja. Saya puasa 40 hari, saya baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Selesai teman-teman 40 hari itu. Jadi saya ya sebetulnya puasanya nggak 40 hari, nggak makan, nggak minum, nggak ya. Saya paling sehari ya minum 1-2 gelas lah. Kemudian makan, kalau makan sih jarang sih. Ya kadang makan sedikit, kadang juga enggak. Ya gitu. Selama 40 hari sering pingsan, sering ya nggak kuat lah sebenarnya. Kayak kalau puasa sampai di titik yang bener-bener nggak kuat tuh kayak seperti gimana ya, kesemutan gitu, kayak apa namanya, kayak kadang kayak halusinasi gitu. Ya gitu, tapi saya lakukan tiap kali saya bangun dari tempat duduk itu, tiduran gitu, saya baca Alkitab, terus lagi tiduran lagi baca Alkitab lagi gitu terus setiap hari selama 40 hari. Kemudian setelah 40 hari selesai, itu sebagian saya catat-catat nih, bagian-bagiannya Tuhan ngajarin apa, saya catat poin-poinnya gitu, saya catat-catat pakai HP saya yang jelek. Dulu saya punya HP jelek Nokia 6600 yang jadul itu loh, yang masih pakai keypad gitu ya. Kemudian saya tulis gitu sampai setelah 40 hari saya tanya Tuhan, Tuhan terus ini ngapain, saya tulis buat apa? Ya juga nggak tahu ya kan. Tapi waktu setelah selesai Tuhan ngomong sama saya gini, sekarang bagikan apa yang aku ajarkan. Nah ini sulit, lebih sulit daripada puasa. Karena kalau puasa ini kan nggak berhubungan dengan orang lain, saya tinggal puasa aja sendiri, nulis poin-poinnya juga nulis. Tapi membagikan berarti saya harus berhubungan dengan orang lain. Sementara saya nggak bisa kemana-mana, saya bukan pendeta, saya apalagi ya nggak punya uang buat beli pulsa. Ini bener kenyataan loh ini teman-teman. Nah tapi Tuhan itu baik. Saya kalau lihat Tuhan tuh nyuruh, pasti ada sesuatu yang kita miliki, yang kita bisa. Salah satunya ternyata Facebook itu ada namanya nol Facebook. Jadi Facebook tanpa gambar yang gratis. Mungkin teman-teman kalau ada yang tahu, kalau pakai kartu Axis atau pakai kartu XL itu ada Facebook gratis tanpa, jadi dia nggak usah pakai data, nggak usah pakai kuota, bisa asal ada sinyalnya aja. Tapi nggak ada gambarnya, cuma tulisan aja. Nah, saya mulai nulis apa yang Tuhan ajarkan, poin-poinnya saya tulis di Facebook saya, pendek-pendek di grup-grup Facebook waktu itu. Karena saya belum punya HP Android atau BBM waktu itu, saya ya ya nggak pernah nulis di lainnya Facebook, cuma saya tulis di Facebook aja, kesaksian apa saya tulis aja. Terus kalau misalnya puji Tuhan ada saudara saya datang ngasih uang saya, uang saku 10.000, 20.000, ya saya belikan pulsa gitu. Terus nanti bisa lihat gambar-gambar di Facebook gitu terus.
Tapi dalam dalam apa yang diperintahkan Tuhan itu saya menghadapi banyak tantangan. Seringkali saya tuh dikeluarkan dari grup. Jadi ada cerita menarik sebenarnya. Ya saya seringkali dikeluarkan dari grup, misalnya tanya, ini yang nulis renungan ini Lukas ini pendeta apa enggak gitu, misalnya tanya gitu. Terus saya jawab saya bukan pendeta gitu. Oh maaf, kalau bukan pendeta nggak boleh nulis renungan, saya dikeluarin gitu. Ya itu sering terjadi. Tapi kalau di Facebook saya sendiri kan nggak ada yang ngelarang, saya nulis aja, tulis-tulis aja gitu. Sampai seringkali ketika saya nulis itu HP saya rusak teman-teman, karena HP saya itu HP jadul, itu HP kuno. Waktu saya kecelakaan itu sudah ada BBM, sudah ada Android sebenarnya. Cuman ya masih baru-baru awal lah Android lah. Ya. Kalau BBM sudah lama. Ya, tapi karena saya nggak punya uang, HP saya cuman jadul itu saya pakai. Itu seringkali ketika saya nulis, HP-nya mati sendiri. Nah, nulis itu ternyata nggak gampang, teman-teman. Jadi karena kadang ketika Tuhan ngasih rema, saya nulis terus mati sendiri itu saya harus ngulang dari awal, itu rasanya berat. Harus mulai, kalau orang baca itu kan enak, tinggal baca aja per kata, per kalimat gitu. Tapi kalau orang nulis itu per huruf. Ya cetik 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 pakai HP jadul gitu, sampai ibu jari saya tuh sampai keras itu, kapalan gitu ya, karena buat nekan-nekan itu yang keras itu. Sampai kemudian saya ngomong, saya doa sama Tuhan. Tuhan, mbok saya dikasih HP yang lebih bagus lah. Paling enggak yang jangan mati-mati. Yang HP yang lebih baik dari ini. Kemudian Tuhan ngomong sama saya gini, kok HP yang lebih bagus? Aku kasih kamu HP Android gitu. Tuhan ngomong saya gitu. Saya ketawa karena nggak mungkin. Uangnya siapa? Saya juga ngomong sama Tuhan waktu itu langsung, Android, Android. Persis seperti ini saya ngomongnya. Android, Android. Uangnya siapa Tuhan? Saya bilang gitu sama Tuhan. Tapi Tuhan tuh memang ajaib. Ya, mujizat terjadi. Ya, ini sebenarnya ini jalan menuju mujizat dalam kehidupan saya. Kemudian beberapa hari kemudian ada seorang hamba Tuhan yang datang. Dia meninggalkan uang. Nah ternyata uang itu pas cukup untuk beli HP Android second, waktu itu Advan S4A. Saya beli itu HP Advan S4A. Saya beli, wah puji Tuhan, bener Tuhan gak bohong. Saya diberi Android, ini adalah mujizat yang sangat ajaib bagi saya. Wah kalau ngomong mujizat dalam hidup saya gak ada habisnya. Yang saya diberi mobil, akhirnya diberi macam-macam ya. Tapi ini yang dari awalnya dulu ya. Saya diberi Android, wah saya senang. Terus saya mulai buat grup BBM. Waktu itu Android kan udah ada BBM-nya. Terus grup BBM, terus akhirnya buat grup WA yang saat ini Bro Aquila gabung. Itu sebenarnya awalnya dari grup BBM itu. Ya tadinya cuma 5 orang, akhirnya lebih 7, sekarang ya ada sekitar 100-an mungkin kayaknya. Nah teman-teman, sebenarnya mujizat-mujizat yang saya dapat itu bukan bukan hanya Tuhan ngomong ini kamu saya beri mujizat, bukan gitu. Jadi hal pertama yang dulu pernah diajarkan Tuhan tuh ternyata seperti ini, sistemnya seperti ini. Mujizat terjadi ketika manusia berani taat melakukan. Sebenarnya gitu. Saya seringkali waktu dulu itu saya doa, Tuhan nyuruh saya sesuatu yang gak masuk akal, salah satunya membagikan firman Tuhan waktu itu, yang saya gak punya HP, saya gak bisa kemana-mana, saya bukan pendeta. Waktu itu saya bingung. Tiap kali saya mandi, saya sambil ngomong sama Tuhan. Tuhan maksudnya apa? Terus saya diusir, saya tidak diperbolehkan sharing macam-macam. Tapi terus saya dapat satu kata yang satu kalimat yang menguatkan saya. Saya setiap kali doa saya akan ngomong seperti ini. Tuhan, aku tidak tahu apa yang aku lakukan, tetapi Engkau tahu apa yang Engkau lakukan. Saya tidak tahu apa yang saya lakukan, gak mudeng. Saya hanya taat saja. Tapi saya punya keyakinan yang kuat, Tuhan tahu apa yang Tuhan lakukan. Apa yang diperintahkan pasti benar. Hari-hari ini
hari-hari ini sebenarnya saya tuh sedang ada masalah. Saya tanya Tuhan, saya bergumul dengan Tuhan, saya tawar-menawar dengan Tuhan. Tapi akhirnya saya tahu, Tuhan tahu apa yang dia lakukan. Jadi akhirnya memang benar Tuhan yang benar. Ya, saya diingatkan dengan kisah Abraham waktu Tuhan mau menghukum Sodom dan Gomora. Waktu itu mungkin Abraham kasihan karena di sana ada Lot kan, ada keponakannya. Tuhan, mbok jangan, nanti kalau ada 30 orang bagaimana Tuhan? Kalau ada 20 orang bagaimana Tuhan? Tawar-menawar dengan Tuhan. Akhirnya siapa yang benar? Yang benar Tuhan. Ternyata 5 orang aja nggak ada. Sodom dan Gomora tetap dihukum. Jadi akhirnya ketemunya Tuhan tuh tahu apa yang dia lakukan. Nah, saya ingin bacakan teman-teman 2 cerita ya. Yang pertama di Matius 17 ayat 24 sampai 27. Matius 17 ayat 24 sampai 27. Saya bacakan ya teman-teman. Ketika Yesus dan murid-muridnya tiba di Kapernaum, datanglah pemungut bea bait Allah kepada Petrus dan berkata, "Apakah gurumu tidak membayar bea 2 dirham itu?" Jawabnya, "Memang membayar." Dan ketika Petrus masuk rumah, Yesus mendahulunya dengan pertanyaan, "Apakah pendapatmu Simon? Dari siapakah raja-raja dunia ini memungut bea dan pajak? Dari rakyatnya atau dari orang asing?" Jawab Petrus, "Dari orang asing." Maka kata Yesus kepadanya, "Jadi bebaslah rakyatnya. Tetapi supaya jangan kita menjadi batu sandungan bagi mereka, pergilah memancing ke danau, dan ikan pertama yang kau pancing, tangkaplah dan bukalah mulutnya. Maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ambillah itu dan bayarkanlah kepada mereka, bagiku dan bagimu juga." Mujizat uang di mulut ikan terjadi karena apa? Sebenarnya Tuhan Yesus bisa gak sih dia langsung buat uangnya tiba-tiba ada, nih uangnya muncul di tangan gitu? Pasti bisa, pasti. Tapi kenapa nggak seperti itu? Karena ternyata sistem Tuhan, mukjizat tuh harus ada tindakan ketaatan yang dilakukan. Atau mukjizat terjadi ketika orang itu berani melangkah. Coba bayangkan kalau Petrus waktu disuruh sama Tuhan Yesus mancing, masa ada di mulut ikan ada uangnya. Aku nggak mau mancing, mending aku utang aja ke siapa, atau mending aku jualan apa. Kan nggak dapat dia mujizatnya itu. Seandainya saya itu waktu itu nggak mau taat, saya nggak mau baca firman, saya nggak mau membagikan, saat ini saya nggak dapat mujizat Tuhan yang ajaib dalam hidup saya. Ya, jangan tanya AP sekarang. Ya, saya punya beberapa AP, saya punya mobil, saya ya macam-macam lah, diberkati Tuhan tiap bulan dengan ajaib. Mujizat yang terjadi itu ternyata harus ada langkah untuk melakukannya. Contohnya ya seperti yang saya lakukan tadi. Contohnya seperti Petrus ini. Dia akhirnya pergi memancing dan dia dapat uang di dalam mulut ikan. Harus ada langkah ketaatan. Satu lagi ya, saya baca sebenarnya kalau kita ngomong mujizat itu terjadi ada langkah ketaatan itu banyak sekali. Ya, seperti Yosua mengelilingi tembok Yeriko. Sebenarnya Tuhan bisa nggak langsung merobohkan tembok Yeriko? Bisa aja. Tapi kan nggak seperti itu. Waktu Musa suruh memukul air laut itu ya sama, ada tindakannya. Jadi mujizat terjadi ketika kita berani melangkah dalam ketaatan. Satu Raja-Raja 17 ayat 7 sampai 16. Ya, saya bacakan. Ini cerita tentang ini bukan gadis, bukan nona, tapi ini tentang janda. Ya. Saya bacakan ya, 1 Raja-Raja 17 ayat 7 sampai 16. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, "Bersiaplah, pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan."
Sesudah itu ia bersiap, lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, "Cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi, supaya aku minum." Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, "Cobalah ambil juga bagiku sepotong roti." Perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati." Tetapi Elia berkata kepadanya, "Janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Ini mujizat yang terkenal ya. Wah, janda Sarfat, dia tepungnya nggak habis dan minyaknya juga nggak habis. Kuncinya di mana sih? Kuncinya, pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Jadi ada langkah tindakan untuk meraih mujizat itu. Selalu ada seperti itu. Ngomong apa saja, kita mau ngomong mujizat apa saja, selalu ada langkah tindakan. Selalu ada. "Basuhlah dirimu di kolam Siloam," kata Tuhan Yesus kepada orang yang buta. Terus, "Angkatlah tilammu dan berjalanlah." Selalu ada tindakan, ada tindakan, ada tindakan untuk meraih mujizat itu. Jadi teman-teman, kunci mendapat mujizat, kunci meraih mujizat Tuhan adalah ketika kita berani berjalan melangkah dalam ketaatan. Maka di sana mujizat Tuhan akan dinyatakan. Memang seringkali orang tuh berpikir mujizat itu akan terjadi langsung seketika. Ya nggak harus seperti itu. Ketika Yosua mengeliling itu, dia juga butuh waktu beberapa hari kan. Jadi ketika saya dalam proses saya melangkah dengan iman, dengan apa yang saya lakukan seperti yang Tuhan perintahkan, itu nggak butuh waktu 1-2 hari, malah saya butuh waktu beberapa bulan sampai akhirnya saya diberkati Tuhan sampai sekarang ini dengan ajaib. Tetapi teman-teman perlu tahu bahwa kita harus berani taat melangkah seperti apa yang diperintahkan Tuhan, berbuat seperti apa yang diperintahkan Tuhan, yang kata si janda tadi ya. Jadi akhirnya dia memperoleh mujizat. Ya, saya kira itu saja teman-teman. Mungkin teman-teman nanti kalau mau ada pertanyaan atau sharing-sharing, silakan. Saya kembalikan dulu ke moderator. Silakan Sis Rose. Terima kasih Mas Lukas, luar biasa firman Tuhan.